Pantun. Selamat mendengarkan. Kakek Jeff, masuk. Kakek Jeff, jika kakek membaca pesan ini, segera hubungi aku. Terlihat anak muda sedang duduk di kursi co-driver sambil menahan ngantuk. Di sebelahnya tampak lelaki setengah baya sedang fokus mengemudikan mobil Daihatsu seperti mobil pengantar jenazah itu. Terlihat ringkih dan oleng mobil itu ketika melewati jalan lintas Tanjung Karang menuju Kuala Nipah. Namun jangan ditanya kecepatan kendaraan ini. Akan tetapi, biar seberapa cepat pun kendaraannya dikendarai oleh Tigor dan Jo ini, namun tetap saja ban di belakang tetap saja tidak mampu melomba ban yang di depan. Paman, kira-kira pukul berapakah kita sampai di Kuala Nipah? Tanya Jo sambil menggeliat merenggangkan otot-ototnya. Jika tidak ada halangan, mungkin pukul 8 pagi kita sudah sampai. Mengapa ketua? Tanya Tigor pula. Kira-kira kakek Tengku Mahmud marah apa tidak ya kalau kita mengunjunginya? Kan aku sudah dilarang untuk kembali. Tanya Jo sedikit ragu-ragu. Entahlah ketua, kalau dia nanti marah, siap-siap saja menerima hukuman. Jawab Tigor yang memang sejak tadi juga khawatir diberi stempel cap kerang oleh Tengku Mahmud. Kalau nanti kena semprot sama kakek guru, paman diam saja. Biarkan Jo yang akan menghadapinya. Kata Jo penuh percaya diri, padahal perutnya merasa mulas begitu membayangkan ketika nanti Tengku Mahmud mengamuk. Orang tua itu memang sangat aneh dan terkesan angin-anginan. Namun walaupun begitu, orang-orang yang tinggal di Kuala Nipah sangat menghormati lelaki tua itu. Ketika mereka terdiam dengan pikiran masing-masing, tiba-tiba saja telepon seluler milik Jo berdering. Kakek Jeff. Gumam Jo lalu segera menjawab panggilan itu. Kek, kata Jo begitu mendengar jawab panggilan. Tuan muda, ada apa Anda menyuruh saya menelpon Anda? Tanya kakek Jeff di seberang sana. Kek, aku mau pulang ke Star Hills dalam waktu sesingkat-singkatnya. Aku ingin kakek menyiapkan speedboat untukku. Aku tidak bisa lewat depan. Ini karena aku membawa senjata tajam. Kata Jo. Tuan muda, jika Anda kembali ke Star Hills tanpa melalui proses dari petugas imigrasi, aku khawatir visa Anda akan dalam masalah. Lagi pula, mengapa begitu terburu-buru? Tanya kakek Jeff. Begini kakek Jeff, kata Jo sambil menceritakan semua isi percakapan antara Jo dan Lilian beberapa waktu tadi secara detail tanpa dikurang ataupun ditambahkan. Kurang ajar, berani sekali mereka, kata Jeff dengan nada marah. Kakek, harap jangan mengambil tindakan apa-apa. Aku memiliki rencanaku sendiri. Ketika semuanya sudah dipersiapkan, aku akan membuat mereka membayar mahal dengan tanganku sendiri. Kata Jo. Tuan muda, dengarkan saya dari kakekmu ini. Aku akan datang ke Kuala Nipah. Aku akan tiba dalam waktu 24 jam dari sekarang. Namun, bukan untuk membawa Anda kembali dengan cara gelap seperti maling. Anda harus tetap berangkat melalui jalan resmi. Aku akan datang hanya untuk mengambil barang-barang milik Anda saja. Lalu kita bertemu di Star Hills. Kata Jeff. Tidak, jangan kembali ke Star Hills. Juga rahasiakan kepulanganku. Ingat kek, hanya kakek saja yang tahu bahwa aku akan kembali. Sebaiknya, jika kakek tiba lebih dulu, tunggu aku di Mountain Slope. Aku ingin mengunjungi sahabatku. Kata Jo. Begitu juga boleh, jawab Jeff. Satu hal lagi kek, aku ingin menangkap anggota gadungan yang menggunakan nama organisasi Dragon Empire ini. Kirim orang-orang kita ke Garden Hills. Hanya ada satu cara, yaitu cukup perhatikan saja siapa-siapa yang datang bersama dengan Charles, Milner, dan Mario ke rumah Paman Riot. Kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Aku gatal ingin menyiksa orang ini. Kata Jo. Baiklah tuan muda, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan mengatur semuanya sebelum berangkat. 1 jam dari sekarang, aku akan berangkat ke Countersum, lalu segera meluncur ke Kuala Nipah. Kata Jeff. Baiklah kek, kalau begitu Anda silahkan lakukan. Aku akhiri dulu panggilan ini. Kata Jo lalu segera mengakhiri panggilan. Kuala Nipah. Kupu-kupu terbang melayang, hinggap di jabang di pohon buloh. Ku rindu-rindu orang yang ku sayang. Apakah akan semakin jauh? Pucuk dicinta ulang pun tiba. Sambal kelapa perencah udang. Umur tak siapa bisa menerka.
Andai tak jumpa, usahalah dikenal. Raja Mangka di atas katil, pangeran bertahta menebar jasa. Jika pemimpin tak bisa adil, alamat negeri akan binasa. Tampak seorang lelaki tua sedang merenung di teras rumah sambil menimbang-nimbang beberapa kulit kerang di atas telapak tangannya. Sejak tadi pandangan matanya tidak lepas dari mentatapi debur ombak di pinggir pantai sambil melantunkan pantun yang tak tahu arah juntrungnya itu. Dari sudut ekor matanya dia melihat dua orang lelaki beda usia sedang berjalan beriringan dengan lelaki yang lebih tua menyandang sebuah tas ransel, dan lelaki yang masih muda tampak memeluk sebuah peti kayu berukir di dalam pelukannya. Belum lagi kedua lelaki tadi tiba di halaman rumah panggung berdinding anyaman bambu dengan lantai terbuat dari belahan papan nipung itu. Tiba-tiba saja dua putri kulit kerang meluncur ke arah mereka, membuat kedua orang yang baru sampai tadi menjadi kelabakan menghindari tempalan kulit kerang itu. "Awas paman," kata pemuda tadi memperingatkan lalu membanting diri tiarap di tanah berpasir itu. "Dasar anak jin ibrit, aku sudah melarangmu kembali. Mengapa kau datang lagi, heh?" bentak lelaki itu sambil mencak-mencak. "Sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah, ya gunung juga. Kakek bingung, cucu pun bingung. Ya sudahlah, sama-sama bingung aja kita." Terdengar balasan pantun dari pemuda itu sambil menedupkan jurus-jurus dari sang kakek yang sedang mencak-mencak itu. "Hus! Hit!" Tampak pemuda itu menghindar dari lemparan kulit kerang tadi. "Dasar anak jin ibrit. Sana gunung, di sini gunung. Lalu di tengah-tengah ada gunung juga. Apa kau kira dunia ini hanya sebatas gunung saja, hah? Kesini kau. Pantunmu itu sama sekali bukan pantun yang bagus." bentak lelaki tua tadi. "Kek, aku masih ada satu pantun lagi yang belum aku keluarkan. Coba kakak nilai ya," kata pemuda itu sambil mengatur jarak dari lelaki tua tadi sambil diperhatikan oleh lelaki setengah baya yang sejak tadi menahan tawa. "Jalan-jalan ke kota Kemuning, singgah sebentar membeli buah duku, cempada, salak, durian, rambutan, mangga. Dasar anak goblok, jin ibrit, pantun macam apa itu? Kemari kataku," bentak lelaki tua itu memotong pantun yang sama sekali tidak tahu ujung dari pangkalnya itu. "Hehe, iya kek, ini aku datang," kata Jo sambil mendekat lalu mengeluarkan kepalanya sedikit miring. "Mengapa kau seperti orang teleng begitu, hah?" tanya kakek itu. "Loh, apakah kakek tidak ingin menjewer kupingku?" "Oh, jadi kau mau dijewer? Sini," bentak lelaki tua itu. "Menyesal aku begini tadi," kata pemuda itu menyesali tindakannya menyerahkan kupingnya. "Mengapa kau datang lagi ke sini, hah? Anak jin ibrit," kata lelaki tawa itu sambil menjewer telinga anak itu. "Aku mau pulang kampung, kek, makanya singgah dulu ke sini untuk berpamitan." "Jo, kapan kau akan pulang?" tanyanya lagi. "Besok, kek. Aku akan pulang besok karena ada masalah di dalam perusahaan," kata Jo juga menceritakan semua kejadian yang menimpa diri sahabatnya bernama Lilian itu. "Apakah ada yang memperhatikan kedatangan kalian ke sini?" "Tidak, kek. Kami ke sini dengan mobil pengangkut jenazah," jawab Jo apa adanya. Ketahuilah Jo, bukan kakek melarangmu datang kemari. Namun, kau harus tahu bahwa saat ini keadaan tidak memungkinkan. Kau itu sekarang jadi incaran banyak orang. Tapi untung kau datang ke sini. Kakek akan mengubah penampilanmu," kata lelaki tua itu. "Terserah kakek sajalah. Kalau bisa seperti penampilan artis ya, kek. Minimal artis Hindustan lah," kata Jo sambil tertawa. "Diam kau. Itu urusanku. Sekarang pergi kau, ambil air, lalu masukkan ke dalam periuk besar yang ada di dalam rumah sana. Cari kayu bakar, lalu rebus air hingga mendidih," perintah sang kakek. "Apa boleh aku meluruskan kakiku sebentar, kek? Aku ini penat," kata Jo mengeluh. "Apa kau ingin keningmu itu memiliki cap gambar kulit kerang?" tanya sang kakek. Iya. Duh, baru saja sampai sudah disuruh angkat air," kata Jo merengut. "Anak jin, kusumbat mulutmu dengan kulit kerang ini," bentak si kakek. "Ampun kek, ampun. Iya, aku pergi sekarang,"
kata Jo sambil lari ke belakang rumah untuk mengambil ember 10 liter, lalu segera ke tangki air untuk mengambil air bersih, karena setiap sumur di kampung Kuala Nipah ini airnya memang jernih, tapi mengandung zat garam yang sangat tinggi. Kau Tigor, sini naik. Apakah kau juga akan ikut mengantar anak itu sampai di negaranya? Tanya si kakek. Tidak, kek. Aku akan banyak urusan di sini, apalagi sebentar lagi Marvan akan bebas. Makin banyaklah kerjaanku, jawab Tigor. Setelah Jo berangkat kembali ke negaranya, kau harus sudah mulai belajar di sini. Perang besar akan tercipta di Kuala Nipah ini, ingat itu. Kata sang kakek memprediksi bahwa akan ada badai besar di Kuala Nipah ini. Maksud kakek Tengku? Itu hanya prediksiku saja. Dimanapun tempatnya, ada baiknya kau mempersiapkan diri. Perutmu sudah semakin buncit. Pergerakanmu sudah sangat lambat. Jika kau tidak segera berlatih, kau tidak akan bisa membantu anak jin Ifrit itu untuk menghadapi musuhnya. Aku mengerti, kek. Aku janji akan giat berlatih, kata Tigor. Bagus. Halo pendengar sekalian, episode ini sudah selesai.